Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Ubaidillah, Sarjana Pendidikan Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya, program studi akuntansi kelas 4A. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Intan Windiar Handono Putri, NIM 20031011030, selaku moderator dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Sela Silvi Rosiliawati dengan NIM 20031011001, Isanuni Am Fauzan dengan NIM 20031011012, Yoladiva Amanda dengan NIM 20031011023, Silviana Kusuma Putri dengan NIM 21031011028P. Pada kesempatan kali ini, kelompok 4 akan membahas sedikit mengenai metode harga pokok proses. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh teman saya. Waktu dan layar dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dan karakteristik metode harga pokok proses. Tujuan dari metode harga pokok pada akhirnya adalah menentukan harga pokok atau biaya per unit, yaitu dengan membagi biaya pada suatu periode tertentu dengan jumlah unit produk yang dihasilkan pada periode tersebut. Proses akumulasi atau pengumpulan biaya yang menurut pusat penanggung-jawaban seperti departemen atau pusat biaya hanya merupakan tahap yang lebih dahulu dilakukan dalam rangka penentukan harga pokok per unit. Perhitungan dalam menentukan harga pokok per unit secara terperinci disajikan dalam laporan biaya produksi atau cost of production report. Unit-unit barang yang diproses biasanya mengalir dari suatu departemen ke departemen lainnya, dan setiap departemen yang menerima hasil proses dari departemen sebelumnya akan memerlukan biaya-biaya tambahan dalam proses yang lebih lanjut. Selanjutnya, tujuan dari perhitungan harga pokok. Setiap perusahaan yang dilakukan perhitungan harga pokok produk membuat tujuan yang ingin dicapainya. Adapun tujuan dari perhitungan harga pokok produk adalah: yang pertama, untuk memberikan bantuan guna mendekati harga yang dapat dicapai. Yang kedua, untuk menilai harga-harga yang dapat dicapai atau ditawarkan dari penelitian ekonomi perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, untuk menilai barang yang masih dikerjakan. Yang keempat, untuk menilai penghemat dari proses produksi. Yang kelima, untuk menetapkan yang terus-menerus dan analisis dari hasil perusahaan. Supriyono mengungkapkan karakteristik metode harga pokok proses, yaitu: yang pertama, biaya yang dikumpulkan untuk setiap waktu tertentu. Yang kedua, produk yang dihasilkan bersifat homogen dan bentuknya standar, tidak tergantung spesifikasi yang diminta oleh pembeli. Yang ketiga, kegiatan produksi didasarkan pada budget produksi untuk satuan waktu tertentu. Yang keempat, tujuan produksi untuk mengisi persediaan yang kelanjutannya dijual. Yang kelima, kegiatan produksi bersifat kontinu atau terus-menerus. Yang keenam, jumlah total biaya maupun biaya satuan dihitung setiap akhir periode. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya Silviana Kusuma akan menjelaskan mengenai biaya produksi per departemen. Biaya produksi yang dikeluarkan pada setiap departemen diakumulasikan dalam akun barang yang dibentuk untuk setiap departemen produksi yang bersangkutan. Bahan-bahan itu seperti bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik diakumulasikan dalam akun barang dalam proses yang dibentuk untuk setiap departemen produksi yang bersangkutan. Apabila ada unit yang selesai proses produksinya dalam satu departemen produksi tertentu, jumlah unit tersebut akan dipindahkan ke departemen produksi berikutnya dan pada akhirnya ke gudang barang jadi beserta dengan biaya dan harga pokok lainnya. Jumlah unit yang selesai dari satu departemen produksi menjadi bahan baku bagi departemen berikutnya dalam satu dus produksi. Biasanya biaya total dan biaya per unit akan meningkat sejalan dengan berpindah atau mengalirnya unit-unit produk dari suatu departemen ke departemen lainnya. Kemudian dalam metode harga pokok proses, elemen-elemen biaya produksi secara total maupun per unit diikhtisarkan dalam laporan biaya produksi. Laporan ini juga menunjukkan perhitungan atas biaya dari jumlah unit yang selesai kemudian dipindahkan ke departemen lainnya, serta biaya dari jumlah unit yang masih dalam proses. Yang selanjutnya ada arus produksi. Arus produksi merupakan proses pembuatan suatu produk dimulai dari awal proses atau masih berupa bahan
baku atau barang mentah sampai menjadi barang jadi yang siap untuk dijual, sehingga proses produksi, jumlah produksi, dan biaya-biaya mengalir pada saat yang bersamaan. Terdapat jenis-jenis arus produksi, di antaranya arus produksi berurutan, sequential product flow, arus produksi paralel, parallel product flow, dan arus produksi selektif atau selective product flow. Dalam arus produksi berurutan atau sequential product flow merupakan arus yang sederhana karena produk berjalan secara berurutan dan unit-unit produk mengalir melalui semua tahap produksi dan departemen dalam urutan yang sama. Sebagai contoh, pada departemen pertama ada departemen pemotongan, lalu berlanjut ke departemen penjahitan, berlanjut ke departemen pengepakan, lalu menjadi finished goods. Kali ini saya mengambil contoh tentang perusahaan garmen atau konveksi. Lalu yang selanjutnya, dalam arus produk paralel atau parallel product flow, bahan baku pada mulanya mengalir melalui beberapa departemen yang berbeda dalam waktu yang sama hingga disatukan dalam produk proses tahap terakhir atau tahap penyelesaian untuk menjadi barang jadi. Sebagai contoh adalah perusahaan perakitan. Yang pertama, barang masuki departemen pemotongan, tetapi barang lain juga masuki departemen peleburan, lalu secara bersamaan barang tersebut melalui departemen perencanaan dan penghalusan, dan barang yang satunya memasuki fase departemen pengecoran, lalu secara bersama-sama dan bergantian memasuki departemen perakitan, lalu memasuki departemen pengecetan dan menjadi finished goods. Seperti itu. Lalu dalam arus yang terakhir adalah arus selektif atau selective product flow, yaitu bahan baku yang sama mengalir dalam beberapa tahap produksi atau urutan departemen yang berbeda. Dan masing-masing untuk urutan departemen dalam pengolahan tersebut akan menghasilkan barang jadi yang berbeda pula. Jadi, setiap departemen akan menghasilkan barang-barang yang berbeda, seperti contoh halnya proses pemotongan hewan. Proses yang pertama melalui departemen pemotongan. Setiap hewan akan melalui departemen pemotongan. Lalu setelah departemen pemotongan langsung bisa melalui departemen pengepakan, lalu menjadi finished goods. Yang kedua, produk melalui departemen pengasapan. Jadi setelah departemen pemotongan, daging melalui departemen pengasapan, lalu masuk ke dalam departemen pengepakan, jadilah finished goods. Yang ketiga, setelah melalui departemen pengasapan, daging diolah kembali jadi departemen penggilingan, lalu berlanjut ke departemen pengepakan sampai akhirnya ke finished good. Jadi dalam proses ini terdapat 3 produk, yaitu produk yang hanya dipotong, lalu produk yang telah melalui proses pengasapan, dan juga ada produk yang telah melalui proses penggilingan. Jadi itu merupakan arus produk yang disebut arus produk paralel atau parallel product flow. Lalu materi selanjutnya adalah prosedur akuntansi untuk biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Akuntansi biaya bahan dalam metode harga pokok proses pencatatan biaya bahan frekuensinya adalah lebih sedikit dibandingkan dalam metode harga pokok pesanan. Hal ini dikarenakan bahan langsung dibebankan kepada departemen-departemen, bukan pada pekerjaan-pekerjaan pesanan yang biasanya berjumlah jauh lebih banyak. Dan di samping itu, pada umumnya, bahan digunakan hanya pada departemen produksi yang paling pertama melakukan proses produksi. Sedangkan departemen produksi berikutnya hanya memerlukan tambahan biaya tenaga kerja langsung dan overhead pabrik saja. Jika departemen produksi melakukan tahap produksi, misal departemen pemotongan menggunakan bahan langsung suatu periode tertentu sejumlah X, maka ayat jurnalnya perlu dibuat untuk mencatat pemakaian bahan langsung adalah sebagai berikut. Di debit akun barang dalam proses departemen pemotongan sekian, serta kredit persediaan bahan sekian.
Akuntansi biaya tenaga kerja, metode harga pokok proses memerlukan lebih sedikit klerikal kepada metode harga pokok pesanan dalam menghitung dan mengumpulkan biaya tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja langsung yang dibebankan kepada masing-masing departemen produksi ditentukan menurut penghasilan bruto dari karyawan yang bertugas dan departemen-departemen tersebut. Dalam metode harga pokok pesanan diperlukan suatu pekerjaan tambahan, yaitu mengalokasikan atau mendistribusikan gaji para karyawan pabrik kepada pekerjaan-pekerjaan pesanan yang diselesaikan. Ayat jurnal penyesuaian Ayat jurnal untuk mencatat distribusian biaya tenaga kerja langsung dari akun gaji dan upah ke masing-masing departemen produksi adalah sebagai berikut. Didebit barang dalam proses departemen pemotongan, didebit barang dalam proses departemen perakitan, serta kredit gaji dan upah. Yang terakhir dalam akuntansi biaya overhead, yaitu dalam pembebanan biaya overhead pabrik kepada departemen-departemen produksi dapat digunakan tarif yang ditetapkan lebih dahulu atau predetermined rate, atau dengan menggunakan biaya sesungguhnya terutama apabila tingkat produksi relatif konstan. Ayat jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya atau biaya overhead yang akrual adalah sebagai berikut. Didebit biaya overhead pabrik serta kredit biaya yang masih harus dibayar, utang dagang, akumulasi penyusutan, biaya dibayar di muka, persediaan bahan, yang terakhir gaji dan upah. Ayat jurnal yang perlu dibuat pada akhir periode untuk membebankan biaya overhead pabrik dengan menggunakan tarif yang ditetapkan di muka atau predetermined rate adalah sebagai berikut. Didebit akun barang dalam proses departemen pemotongan, didebit barang dalam proses departemen perakitan, serta kredit akun biaya overhead pabrik yang dibebankan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh otomatisasi. Struktur biaya atau manufacturing cost akan berubah apabila terjadi otomatisasi dalam lingkungan manufaktur. Seberapa jauh struktur biaya ini akan berubah tergantung pada tingginya atau rendahnya perubahan tingkat otomatisasi. Dengan otomatisasi yang dilakukan secara menyeluruh dalam segala aspek kegiatan pabrik, maka biaya tenaga kerja langsung akan menurun dan biaya ini menjadi bagian yang tidak berarti dalam jumlah biaya produksi. Sebaliknya, biaya overhead pabrik akan meningkat dengan adanya otomatisasi dalam pabrik. Peningkatan biasanya terjadi pada unsur biaya overhead pabrik yang disebabkan oleh penambahan investasi yang cukup mahal yang dilakukan oleh perusahaan. Sebagai contoh adalah biaya penyusutan peralatan pabrik serta biaya reparasi dan pemeliharaan dalam kondisi seperti yang diuraikan di atas. Struktur biaya produksi yang biasanya terdiri dari atas 3 elemen, yaitu yang pertama biaya bahan langsung. Biaya bahan langsung atau direct material cost seluruh biaya perolehan dari bahan baku atau raw material yang secara integral telah membentuk barang jadi atau finished goods, seperti kayu dalam membuat meja dan kursi. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost adalah upah atau gaji yang dibayarkan kepada karyawan yang terlibat langsung dalam proses pembuatan sebuah produk. Biaya tersebut dapat ditelusuri kembali di kegiatan pengolahan bahan menjadi produk akhir. Gaji dan upah operator mesin misalnya merupakan contoh biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, biaya overhead. Biaya ini secara langsung harus dilakukan perhitungan untuk penyesuaian terhadap laporan neraca maupun laporan laba rugi. Selain itu, pembiayaan yang tidak berkaitan dengan secara langsung dengan kegiatan produksi, perusahaan dapat dikatakan jenis dari biaya overhead. Contoh seperti biaya sewa, biaya perbaikan, biaya peralatan, biaya listrik, dan maupun asuransi. Pabrik dapat juga diperkecil menjadi 2 elemen biaya, yaitu biaya bahan langsung dan biaya overhead pabrik atau biaya dikonversi. Dalam biaya overhead pabrik atau biaya konversi tersebut tercakup di dalamnya
biaya tenaga kerja langsung. Apabila dalam pembebanan biaya overhead pabrik ke produksi digunakan data taksiran atau tarif, maka dalam tarif biaya overhead pabrik tersebut sudah termasuk biaya tenaga kerja langsung. Saya Yola Diva Amanda akan menjelaskan tentang laporan biaya produksi. Suatu laporan biaya produksi biasanya akan melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan produksi dalam bentuk arus fisik dan arus biaya secara total maupun per unit. Laporan ini terdiri atas dua bagian pokok antara lain, 1. Produksi dalam unit. Pada bagian ini meliputi informasi tentang jumlah unit barang yang masuk dan keluar untuk setiap departemen. Yang kedua, biaya produksi. Bagian biaya produksi ini merupakan arus produksi yang dinyatakan dalam bentuk uang. Dan untuk menyusun laporan biaya produksi diperlukan informasi tentang hal-hal berikut ini, yaitu meliputi tentang 3 hal. Yang pertama, produk ekuivalen, yang kedua, biaya per unit, dan yang ketiga, pertanggungjawaban biaya. Dan di dalam laporan biaya produksi terdapat 2 departemen, yaitu Departemen Pemotongan. Departemen Pemotongan yaitu angka-angka dari data produksi dalam unit dinyatakan dalam unit produk selesai dengan mengonversi unit bahan baku menjadi unit barang atau produk selesai. Dan yang kedua meliputi perhitungan produk ekuivalen, yaitu perhitungan jumlah unit yang dianggap selesai untuk tenaga kerja langsung dan overhead pabrik untuk per unit. Kemudian biaya per unit. Biaya per unit Departemen Pemotongan seluruhnya setelah ditambahkan dengan biaya per unit tenaga kerja langsung dan overhead pabrik masing-masing. Dan yang terakhir ada pertanggungjawaban biaya, yaitu biaya yang telah dikeluarkan dan dipertanggungjawabkan harus sama dengan jumlah yang menunjukkan pertanggungjawaban biayanya. Dan yang kedua ada Departemen Perakitan. Departemen Perakitan meliputi 4 hal sama dengan Departemen Pemotongan, yaitu data produksi, perhitungan produk ekuivalen, biaya per unit, dan pertanggungjawaban biaya. Sebagai contohnya yaitu Departemen Perakitan merupakan departemen produksi. Berikutnya yang terakhir melakukan pengelolaan dalam pabrik PT Rati, unit produksi yang selesai diolah menjadi barang jadi. Produk selesai yang diterima dari Departemen Pemotongan sebanyak 32.000 unit diolah lebih lanjut dengan menambahkan biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik yang masing-masing sebesar 43.168.000 dan 39.824.000. Dan yang terakhir ada laporan gabungan. Laporan biaya produksi untuk masing-masing departemen. Dan untuk teman-teman agar lebih paham lagi dapat melihat gambar pada buku akuntansi biaya dengan penerbit Salemba 4 edisi 3 halaman 101 dan 102. Terima kasih. Penambahan bahan pada departemen berikutnya. Pengaruh-pengaruh yang terjadi pada unit produk dan biaya. Jika penambahan bahan baku langsung dilakukan pada departemen berikutnya di samping departemen pertama. Yang pertama A, yaitu meningkatkan total biaya dan biaya per unit, di mana dalam kenaikan total biaya dengan adanya penambahan bahan tidak menimbulkan kenaikan atas jumlah unit produk yang dihasilkan. Contoh, menambahkan atau memasang ban pada produksi mobil. B. Meningkatkan total biaya dan adanya kenaikan dalam unit produk, sehingga menimbulkan perubahan atas biaya per unit. Contoh, menambahkan gula pada produksi minuman. Sekian presentasi dari kelompok 4, atas kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.